Peran besar Nabi Muhammad SAW ketika merenovasi Ka'bah. Bagaimanakah kisahnya? Yuk simak cerita ini dengan baik. Ka'bah adalah bangunan suci berbentuk segi empat yang dibangun pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Terletak di kota Mekah yang merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dahulu di kota Mekah pernah dilanda banjir bandang ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Padahal kota Mekah terkenal dengan cuacanya yang sangat panas dan jarang terjadi hujan besar. Pada saat itu tiba-tiba awan berwarna hitam menumpahkan beban berat yang dikandungnya. Bukit-bukit di sekitar Mekah mengalirkan air hujan ke kota yang berada di bawahnya. Tidak hanya rumah penduduk kota Mekah yang rusak akibat banjir, bangunan suci Ka'bah pun ikut terendam air banjir, sehingga menyebabkan kerusakan parah pada dinding Ka'bah dan mengharuskan pembongkaran bangunan tersebut. Pada awalnya, para pembesar kota Mekah merasa takut ketika akan melakukan pembongkaran, karena teringat kisah hancurnya pasukan Raja Abraha ketika akan merobohkan Ka'bah. Namun, hal tersebut dibantah oleh sebagian pembesar kota Mekah, karena niat kita merenovasi bukan menghancurkan Ka'bah seperti yang dilakukan oleh Raja Abraha. Setelah melakukan musyawarah, akhirnya para penduduk kota Mekah memutuskan untuk memperbaiki Ka'bah dan menunjuk Walid bin Mughirah sebagai penanggung jawab. Akhirnya dimulailah penyusunan rencana renovasi Ka'bah yang ternyata pada saat itu bertepatan dengan tersiar berita bahwa telah ditemukan sebuah kapal Romawi yang terdampar di Laut Merah. Kemudian para penduduk Mekah mencari pemilik kapal Romawi tersebut untuk membeli kapalnya karena pondasi Ka'bah membutuhkan banyak kayu. Setelah bertemu dengan pemilik kapal, Walid bin Mughirah selaku penanggung jawab akhirnya bernegosiasi dengan pemilik kapal tersebut. Ternyata pemilik kapal tersebut adalah seorang penganut Nasrani yang berasal dari negara Mesir bernama Bakum. Kemudian Bakum dikontrak menjadi ahli kayu. Walid bin Mughirah membagi Ka'bah menjadi 4 bagian. Masing-masing kabilah mendapatkan tugas untuk memperbaiki tiap sudut bagian Ka'bah. Hal pertama yang dilakukan adalah mengambil patung Hubal dan patung-patung lainnya. Kemudian membersihkan pelataran Ka'bah, lalu dimulailah pembongkaran dinding dan membuat pondasi-pondasi. Setelah pondasi jadi, dibangunlah dinding Ka'bah menjadi 15 hasta lebih tinggi dari bangunan sebelumnya. Kemudian dipasang atap yang disangga dengan 6 tiang agar barang-barang berharga di dalamnya tidak dicuri. Selain itu, juga dibangun pintu dan tempat peletakan Hajar Aswad. Pada saat peletakan Hajar Aswad terjadi perselisihan antar kabilah. Masing-masing kabilah merasa lebih berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Perselisihan ini terjadi hingga 4 hari tanpa ada keputusan. Sampai akhirnya muncul seorang tua bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah menawarkan jalan keluar. Beliau adalah sosok tetua yang dihormati di kalangan pembesar Mekah. Beliau berkata, "Wahai saudara-saudaraku, hentikan perdebatan kalian. Serahkan keputusan kalian kepada orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram." Dengan usulan Abu Umayyah, mereka pun menanti siapa yang kira-kira datang pertama kali. Dan ternyata Nabi Muhammadlah yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Para penduduk kota Mekah pun setuju karena Nabi Muhammad adalah pemuda yang jujur. Sebelum membuat keputusan, Muhammad berdoa dalam hati agar tidak salah langkah. Beliau juga tidak menginginkan pertikaian ini berlarut-larut terjadi. Nabi Muhammad meminta sehelai kain. Setelah kain dalam genggaman, beliau menghamparkannya ke tanah. Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain. Kemudian setiap pemimpin dari masing-masing kabilah dipersilahkan untuk memegang ujung kain dan bersama-sama mengangkat Hajar Aswad menggunakan sehelai kain. Dan Nabi Muhammad bertugas mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Akhirnya beliau berhasil menghentikan pertikaian tentang peletakan Hajar Aswad. Semua kabilah merasa puas dengan keputusan Muhammad yang cerdas dan bijaksana. Demikianlah akhir kisah renovasi Ka'bah pada zaman Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.